Marga Garda Pancasila. Karena Marga Garda Pancasila ini akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Oke, Bu. Yang kedua, agar anak-anak tahu tentang simbol-simbol Pancasila. Misalkan simbol yang pertama itu apa ya? Simbol yang kedua Pancasila yang kedua itu apa ya? Jadi anak-anak akan memahami simbol-simbol tersebut. Nah, arti dari Pancasila yaitu panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Paham? Sekarang ibu mau tanya, apa arti dari Pancasila? Iya betul. Iya benar, 5 dasar atau 5 aturan. Lanjut. Nah, berikut ini merupakan isi Pancasila yang sering kita ucapkan pada saat upacara bendera. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan padi bintang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Sekarang ibu mau tanya, kalau persatuan Indonesia itu lambangnya apa? Ya, bagaimana? Iya, betul. Kita cek ya. Persatuan Indonesia simbolnya pohon beringin. Sekarang ibu mau tanya lagi, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, iya betul. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, simbol pertama, simbolnya apa? Wah, itu rasa anak semuanya udah paham
dengan BPUPKI. Jadi Bapak Rajiman Widodo ini merupakan ketua BPUPKI pada tahun 1965. Dia juga berkecimpung dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perumusan dasar negara dilakukan pada sidang BPUPKI. Selaku ketua BPUPKI, beliau Bapak Rajiman Widodo dari mulai sidang mengajukan suatu permasalahan sebagai agenda utamanya. Nah, masalah tersebut merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk seperti Indonesia pada saat itu. Dalam sidang BPUPKI tersebut, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara kita. Siapa saja itu? Yang pertama ada Profesor Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, Profesor Mr. Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, berikut ini merupakan gagasan yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu gagasan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo. Nah, Profesor Dr. Mr. Supomo ini menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, berikut ini merupakan gagasan yang telah beliau sampaikan. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga memberikan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, berikut merupakan gagasan yang dikemukakan oleh beliau, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang maha esa. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak semuanya. Tadi ada berapa tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang proses perumusan Pancasila? 3. Siapa saja? Yang pertama siapa? Profesor Muhammad Yamin. Ya. Yang kedua, ya betul, Bapak Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Jadi anak jangan sampai lupa ya, kalau seandainya ditanya siapa sih yang mengemukakan gagasan pertama kali dasar negara Indonesia, ada 3. Siapa saja tadi? Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jangan sampai lupa ya. Iya. Nah, apakah setelah usulan ketiga tokoh tadi langsung diterima begitu saja? Ternyata tidak, anak. Nadi Betulah Panitia 9 yang bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Ternyata usulan dari ketiga tokoh tadi belum dapat diterima dengan baik. Maka dibentuklah Panitia 9. Nah, siapa saja anggota Panitia 9? Yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini berperan sebagai ketua Panitia 9, dilanjutkan dengan Bapak Muhammad Hatta,
kedua sekali dia 9 dan menambahkan Bapak A.A. Manis, Abdul Khair Zakir, Adi Kusama Joko Sujoyo, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Supadio, Muhammad Yamin, dan Pak Wahid Hashim. Sekarang ibu mau tanya lagi, apakah setelah diberikan gagasan dan tokoh tadi dasar negara Indonesia dapat diterima? Nah, mengapa? Karena belum bisa diterima karena dasar negara kita hanya ada 5, sedangkan yang memberikan gagasan tersebut ada 3 orang dengan 15 gagasan. Jadi dibentuk panitia sembilan ini untuk memantapkan lagi untuk dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu panitia 9 kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut Piagam Jakarta. Nah, apa saja sih isi dari Piagam Jakarta tersebut? Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin-poin ini hampir semuanya sama dengan Pancasila yang selalu kita ucapkan pada saat upacara bendera. Tetapi berbeda, hanya berbeda itu di bagian nomor 1 karena di sini ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Kemudian rancangan dasar negara tersebut diterima lalu dimanfaatkan lagi dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1 yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengapa demikian? Mengapa sih diubah? Poin yang pertama, yaitu karena Indonesia ini merupakan negara yang beragam, keberagamannya sangat banyak. Dan yang kedua, mayoritas orang Islam ini kebanyakan menganut 5 agama yang pertama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. Nah, sedangkan di situ hanya agama Islam. Jadi makanya dimanapun lagi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi yang dapat di sini ibu ada itu bagian
Jadi sudah paham ya. Tadi Ibu mau tanya lagi. Tadi siapa yang merumuskan Pancasila pertama kali? Oh ya, ini ya. Nah, apabila Pancasila ditetapkan pada tanggal benar. Terus Ibu mau tanya lagi. Tadi ada tokoh yang memberikan gagasan tentang rumusan Pancasila, siapa saja? Ya. Benar, itu rasa anak-anak sudah pada tahu ya. Ya dulu. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Ini adalah FKBD. Kalian boleh kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Ayo, ingatkan lagi. Tadi PR-nya dikumpulkan apa? Baik, mungkin Ibu rasa yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pelajaran kita pada hari ini. Tadi siapa ketua kelasnya? Ardia. Ardia, boleh bikin doanya. Sebelum pelajaran hari ini kita berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian Ibu memberikan materi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di sini siapa ketua kelasnya? Nadia. Untuk kelas boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini, mari kita berdoa ulang. Doa selesai. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba dilihat dulu kiri kanannya ada sampah tidak? Kalau misalkan ada sampah boleh dibuang dulu. Ada kursi sudah piket. Oh, sudah piket. Alhamdulillah. Oh iya, di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Debbie, Ardian, Fitri, Anissa, Rima, Intan, Ibu, Sinta, dan Nabila. Oh, Nabila terakhir. Semoga yang segera pulih ya. Amin.